Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan praktikum DevNet. Sebentar. Oke, gini aja deh. Oke. Pertama kita nyalakan Devax VM dan CSR 1000V. Kalau tips dari saya sih CSV-nya dijalankan dulu, kasih memori 2 GB, dia jalan baru Devax kasih 2 GB juga lah. Jadi ini Cisco-nya operating system, ini sistem operasi. Jadi dia akan membaca data dari sistem operasi Cisco. Oke, kita ini oke. Kita akan membuat di lab 763 automatic testing Python, Arch, dan Genie. Jadi kita launch DevArch buat Python virtual environment, Genie, dan cleanup. Saya mungkin nggak akan ini ya. Beberapa sudah saya coba. Hanya saja kalau misalkan saya coba ulang, spek komputer saya juga nggak terlalu ngangkat ya. Oke, kita buat dari sini ya. Kita buat directory via ls dan kemudian masuk ke direktorinya. Ya kalau dari GUI-nya sih simpelnya mana, kita masuk ke ini dulu. Nah, dari labs devnet, kemudian apa tadi? Ya, buat folder piats gitu kan. Nah, setelah itu masuk ke direktori sini. Selanjutnya adalah masuk ke cd, masuk ke sini python -m, python -m fin csr1kf. Nah, CR1KF adalah sistem operasi yang tadi Cisco. Oke, di sini jadi kita buat virtual environment ya. Jadi tepatnya di sini. Nanti CR1KF-nya akan buat sendiri. Jadi Anda Python 3 -f fin, kemudian nama virtualnya CSR1KV. Nah ini bebas sih, cuma ini biar agak hubungan dengan si sistem operasi yang satu lagi. Nah nanti setelah di enter akan terbuat cd csr 1kv. Nah ini dia langsung akan membuat folder-foldernya secara otomatis, jadi kita nggak buat. Ini kita pastikan ls-l cat pnf.cfg. Ini kita cuma periksa doang, tidak membuat sesuatu aja. Kita cuma untuk verifikasi apakah home-nya sudah benar, user bin. Kemudian ls-l user bin python usr bin ya, cd bin Python ya, pengen ditahu Python apa saja yang sudah aktif di situ. Python 3, Python 8, dan juga Python yang ada di komputer kita secara umum. Kan dia di sini kan, di /uss bin. Nah, ini ls-l bin untuk melihat direktori yang di sini nih, aktif, easy install, dan seterusnya. Kemudian source bin activate. Nah, ini untuk aktifkan. Jadi kita tinggal source bin activate. Ini saya sudah aktif ya. Jadi ini, jadi nanti Anda tinggal ketik keluar dari sini.
source bin activate. Ya, dia kan sudah aktif ya. Jadi aktifnya ini. Nah, ini deaktif kalau misalnya sudah selesai. Kemudian kita pip3 install full. Nah, kalau ini nggak apa-apa, saya coba karena kalau sudah dibilang sudah terinstall dia juga akan confirm piat full. Download ya, mungkin download ya nggak masalah sambil nunggu ya. Mungkin ada yang terbaru kalau versinya ini ke download semua. Nah, ya ini agak lama jadinya. Kita lihat dulu sambil. Nah, ini kalau ngetes piatnya sudah terinstall apa belum? Piat min hub ya. Oke, cancel nggak ya? Karena sesi sudah ada. Kalau agak lama saya cancel ya. Nah, jadi piat min hub. Salah. Piat min hubs. Nah, ini sudah ada. Jadi saya rasa ini di stop aja dulu karena saya sudah punya. Jadi nanti mengganggu rekaman ini. Oke. Kemudian git clone ini juga silakan dicoba. Ini sudah saya lakukan karena nanti akan menimpa ya. Ini git clone. Jadi data yang ada di GitHub Cisco Automation Example itu ditaruh di sini gitu. Nah, kalau misalkan dari PDF kita copy, ini dia kan spasi ya. Cara yang paling mudah adalah saya seperti ini. Catatan. Nah, ini kita tambahkan di sini, simpan, get catatan ya. Nah, yang ini kita copy, kemudian baru jalankan lagi di new tab aja ya. Enter. Sudah ada gitu. Jadi dia nggak perlu lagi. Kemudian ls-min l untuk directory, ls-min sl example. Jadi apakah sudah ada folder-foldernya? Ini bin example, saya sudah ada ya. Kemudian ini adalah script basic Python. Ini kita bisa masuk ke example. Kita lihat di sini. Kita masuk ke cd example. Bukan. cd example, cd basic. Kemudian ada file basic example script.py.python. Ini kita cuma lihat saja ya. Get basic example
script.py, code-nya, clean setup dan segala macam. Nanti sih kita cobanya di mana, di OS-nya, di OS routernya. Oke, kemudian ini juga ada basic example job.py, contohnya juga. Job.py. Oke. Ini di tutorial ini memang tidak dijelaskan secara detail. Kemudian ini contohnya adalah run job. Jadi scriptnya adalah ts run job basic example job.py. Ya benar ya. Nah, ini dia akan mencoba beberapa script Python version, CLI-nya, usernya apa, host servernya apa, host versionnya apa, dan dia coba akan ngirim email. Ya memang karena di komputer ini belum setting email, jadi nggak kecapai gitu. Kalau dari keseluruhan semuanya sukses ya. Oke. Kemudian use comment, kemudian kita buat YAML ya, Jenny. Ada lagi Jenny untuk memparse data-data dari si iOS. iOS itu sistem operasi Cisco. Kita tes apakah Jenny kita sudah punya MinHub ya. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan menghubungkan nilai dari ini, kita bisa keluar di sini. CD oke. Kita buat YAML yang basicnya JSON ya. Nanti kita harus masukin IP-nya. Nah, ini yang ada hubungannya dengan komputer yang di sini. Nah, ini yang harus running. Ini tipsnya waktu itu adalah ini harus running dulu. Oke. Nah, ini Cisco. Enable config T. Kita juga bisa show IP show running config. Nah, di situ sudah ada show IP interface brief. Ya, dia IP-nya 103. Oke. Jadi kita buat file Jenny create testbed interactive output YML testbed.yml encode passwords. Jadi kita akan membuat itu. Jadi dia ada di folder cdyml ya, testbed ya. Oke, jadi kita akan buat sendiri dengan nama biar nggak bentrok ya. Nah, ini kalau misalkan kayak gini, saya sudah simpan sini. Ini deh nih. Copy. Aduh. Oke, Ctrl Z ya. Dia sudah masukkan perintah aja. Gini aja deh.
Oke. Nah, ini saya buat namanya testbed 2 biar nggak ini dengan yang pertama. Oke, masuk ke sini. Do you want the same username? Di sini dia bilang no ya, no semua ya. No. Host name-nya adalah harus sama dengan namanya CSR1 Cafe. Nah, di kita tahu dari mana bahwa ini CSR1 Cafe, Anda masuk ke host ini. So running config hostname. Oh, nggak bisa kayak gitu. Lihat hostname-nya adalah CSR1 Cafe ya. Oke, kemudian IP-nya adalah kita cek ya. So IP interface brief 103 ya. Ada yang jatuh. Itu gelas. Itu gelas. 56.103. Jadi kalau di sini IP-nya adalah 101 ya. Beda. Dan usernya Cisco dan Cisco 123 itu dari mana? Kita cek juga ya. Mana dia nih? Nah itu username Cisco, privilege 15, password Cisco 123 ya. Oke, jadi kita ngikutin. Oke, username-nya Cisco, passwordnya Cisco 123. Oke, protokol SSH Talent, ini SSH min ini. Jadi nilai SSH-nya nih min O. Cuma belum ketemu ya. Saya belum sempat dibuat PR aja kali ya. Di sini mana? Oke. Ini dia. Kita samakan. Jadi biar nggak ditanya-tanya lagi SSH-nya gitu. Jadi nilai SSH-nya sudah masukkan. Ini iOS X. No, cukup itu aja. Oke. Cat YAML test base ini ya. Jadi kita cat YAML di folder YAML test base-nya yang 2. Oke. Oke, kemudian so API interface brief tadi sudah kita lakukan. Kemudian jenis parso IP interface brief seperti ini. Ada di sini Pak ya. Jadi so API interface brief YAML test base
eh, jadi perintah Cisco kita bisa gunakan. Di sini sudah ada test base, cuma biar beda aja. Oke. Nah, passwordnya dia nanya ya, Cisco 23. Dapat ya, IP address-nya adalah 56.103. Metodenya DHCP up gitu. Kemudian show version juga kita bisa gunakan. Test base juga ditambahin 2 juga sama aja karena saya sudah lakukan sebelumnya. Cisco 123. Oke, masuk ya. Kemudian misalkan ingin konfigurasi ya, jadi kita interface gig IP address seperti ini. Karena tadi saya sudah copy ya. Nah, bisa masuk ke situ atau cara saya adalah saya SSH aja 192.168.56.103 -l login Cisco 123. Salah password. Cisco 123. Kita sudah masuk, jadi kita nggak bolak-balik ke VM. Enable config T interface gigabit Ethernet 1 IP address ini jadi 102 karena saya sudah konfigurasi sebelumnya. Incomplete command. Aduh. Oke. Kita bisa cek di sini show IP interface brief. IP versi 6-nya nggak ada ya, jadi show IP versi 6 interface brief. Ada 2 karena tadi saya ini, jadi bisa di-set banyak ya. Oke. Di ini digembok, Dek. Digembok. Lagi. Oh, iya. Gimana ya gemboknya? Kemudian kita bisa menjalankan ini show IP interface gig 1 gitu. Jadi di sini perbedaannya ditambahkan output verify IP versi 61. Jadi mungkin karena banyak kita buat seperti itu. Oke. Kita masukkan Cisco 123. Nah, di sini dia pas TXT ya. Kalau kita lihat karena dia ada output di sini. Di sini kan nggak ada output sebelumnya kan. Nah, file itu ada di mana? Filenya ada di cd verify versi 6. Nah, itu filenya banyak kan. Cat csr 1 kv misalkan konsol gitu. Itu filenya dan parse ada filenya. Jadi biar nggak lupa atau apa, kita bisa menggunakan output. Oke, kemudian ini sudah cat sudah kita lakukan. Misalkan di sini ditambahkan, kita juga sudah rubah ya. Sama aja, sudah kita tambahkan. Di sini to conference difference between configuration. Jadi kita coba di sini IP versi 61 dan IP versi 62. Sini ada yang sesuatu. Dia habis foto sebelah sini. Di sini ada aku bayi.
Oke, kemudian oke, kita coba di versi verify 1 dan verify 2 ya. Oh, ini berarti ini juga harus kita lakukan kalau memang outputnya kita menggunakan verify 2. Jadi bisa kita tulis di sini. Kalau dia tidur dia bilang kalau ambil bonbonnya sampai udah habis, kalau kena verify 2 berarti tapi aku nggak tahu ini kenapa. CD titik-titik kita masuk ke verify 2 ya. Cisco 123 pagar. Nah, di situ ada verify 1 dan verify 2. Jadi kalau kita ingin membandingkan, nah di sini dia ada filenya kalau ada memang ada perubahan atau tidak. Nah, ini kita coba deaktif. Jadi kalau memang sudah tidak digunakan ya, jadi kita tinggal deaktif aja ya. Deactivate sesuai dengan lokasi foldernya. Oke, sudah deaktif dan sudah selesai. Oke, selesai. Itu saja rekamannya. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Kalau ada